pada pertemuan hari ini. Dan terima kasih ibu-ibu karena sudah datang. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai modul hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Ayo kita mulai berdoanya Bu. Amin. Baik ibu-ibu, sebelum kita masuk pada materi hari ini ya tentang modul 3 sesi 2, saya mau nanya dulu Bu, bagaimana, masih ingat tak Ibu materi kita pada modul sebelumnya? Tentang apa ya ibu-ibu ya? Ya. Tentang permasalahan stunting. Jadi stunting itu ibu ya, saya menjelaskan kembali pada ibu-ibu bahwa stunting itu adalah ketika anak tumbuh tidak sama dengan tingginya, tidak sama dengan anak seusianya. Ya, itu salah satu anak sudah dikatakan stunting. Jadi stunting itu dapat dicegah ibu ya. Yang pertama, kita bisa memberikan makanan bergizi seimbang pada ibu hamil sampai pada masa anak usia 2 tahun. Kemudian ibu hamil itu bisa mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat. Kemudian pemberian stimulasi pada anak ya Bu. Jadi pemberian stimulasi itu bisa dimulai pada saat kita mengandung ya, sampai anak berumur 2 tahun, dan lebih baik lagi sampai anak berumur 6 tahun. Kemudian kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Baik ibu-ibu ya, mudah-mudahan ibu-ibu sudah ingat kembali materi sebelumnya. Nah, apa tantangan yang ibu hadapi? Ya, apa tantangan yang ibu hadapi ketika menemukan masalah atau ibu yang terkena masalah anaknya stunting? Kira-kira apa ibu? Ya. Nah, jadi ibu ya, beberapa ibu hamil itu sering mengalami kurangnya dukungan dari keluarga, ya, kurangnya dukungan dari keluarga maupun dari tetangga, ya Bu ya. Jadi kita sebagai tetangga yang baik, kalau ada tetangga kita yang hamil, kita harus mendukungnya, gitu Bu ya. Tidak boleh kita mencelanya ya, tidak boleh kita mengejeknya gitu. Jadi kita harus membuat ibu hamil itu merasa nyaman. Baik ibu ya, jadi materi kita hari ini ya, kita akan mempelajari modul 3 sesi 2, yaitu tentang dukungan kepada ibu hamil untuk mengakses layanan kesehatan yang tepat ya ibu ya. Jadi kalau ada ibu hamil di sekitar kita harus beri dukungan ya Bu ya, apalagi kalau itu adalah keluarga kita sendiri. Jadi sebelum kita masuk materi ya Bu ya, kita ada yel-yel. Kita ada yel-yel ya. Yel-yelnya seperti ini. Ibu hamil. Jadi saya bilang ibu hamil, kemudian ibu-ibu mari kita beri dukungan. Oke, kita mulai ya. Nah, ibu hamil, mari kita beri dukungan ya. Jadi kalau ibu nanti nggak semangat, saya ulang lagi yel-yelnya ya, ibu ya. Oke. Kemudian mungkin yang perlu saya tanyakan ibu ya, ada nggak ibu hamil yang dari keluarga kita gitu? Mungkin keluarga kita ada yang hamil gitu, atau mungkin tetangga kita. Jadi ada Bu, tetangga ada ya, ibu ya, ibu sama
Kamila ya, Ibu Lia ya, tetangganya ya. Jadi Ibu Lianya sedang hamil, jadi Ibu Lianya harus kita kasih dukungan supaya dia merasa nyaman. Kemudian nah, ibu-ibu terhadap ibu hamil ya. Jadi sebagai tetangga atau kita sebagai keluarga harus memberi dukungan. Misalnya kita mengingatkan mereka agar mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian kita harus mendorongnya untuk memberikan stimulasi pada anaknya supaya anaknya nanti lahir ya tidak stunting ya. Jadi anaknya tumbuh sehat, cerdas dan tidak stunting. Itu Bu ya. Jadi keluarga dan masyarakat perlu memberi dukungan ya Bu ya kepada ibu hamil agar ibu hamil merasa nyaman dan anak yang lahir akan sehat, cerdas dan tidak stunting. Nah, ibu-ibu sekian pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita ulang lagi ya Lia nih Bu ya. Nah, ibu hamil, mari kita beri dukungan. Nah, jadi di sini ya ada informasi penting ya Bu ya yang tidak boleh dilupakan. Ya, yang pertama adalah pentingnya 1000 HPK. Jadi setiap saya memberikan modul ya, menjelaskan modul khususnya pada saat modul kesehatan dan gizi itu ada tentang pentingnya HPK ya, hari pertama kehidupan. Karena ini akan mempengaruhi anak supaya nanti anak yang dilahirkan tidak stunting ya, tidak stunting. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini adalah dari ibu mulai hamil sampai anaknya berusia 2 tahun. Nah, kemudian ini kita terus ingat Bu ya, memberi dukungan kepada ibu hamil. Ya, terutama ya, kalau ibu hamil ini yang memberi dukungan adalah suaminya. Kemudian keluarganya, ya Bu ya, kemudian tetangganya dan orang-orang di sekitar. Nah, mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat. Jadi mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat ini bisa dengan cara ibu hamil itu pergi ke posyandu, puskesmas, bisa Bu ya. Ada bidan desa. Ya, jadi kalau posyandu itu kan cuma sebulan sekali ya Bu ya diadakan. Kalau misalnya pergi ke puskesmas, ya ibu hamil itu bisa pergi sering-sering gitu ya kalau ibunya ada masalah dalam kehamilannya. Kemudian kalau ke bidan desa ya itu malah lebih dekat lagi karena setiap desa biasanya sudah ada bidan desa ya Bu. Nah, informasi yang tepat ya, mengakses informasi yang tepat. Jadi maksudnya ketika kita hamil misalnya atau ada tetangga kita, saudara atau tetangga kita yang hamil ya, kita ingatkan untuk mencari informasi yang tepat. Jadi jangan asal dapat cerita dari orang kemudian langsung ditelan mentah-mentah seperti itu. Jadi namanya informasi yang tepat ini bukan berita palsu ya. Kalau kita sekarang namanya hoax ya Bu ya. Hoax ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi ibu-ibu nah, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf